Naman diboksi, ang ayat ang mamita mga dilo-dilo biyak manita mapuji Tuhan marhite haleluya magpaparatos siya po ayat sana ayat 2 bago ayat na patuloy. Ase manjalo haluan Nabi Obang Kristus ni Tadi hon mani wadi Ate han maki waru Ulang manusia widoni Bayu tungi panoran Saja maganukatani, sayuhai mahurmu. Solai ramadhesinondani, ilmahanga desuruhu. Tani honmani morioni, paten hamati Membalas Tuhan naik dari hormat glori paten mati golu Tuhan manusia glori ayu tinggi padonanku. Biar kita dulu. Atong gumahita sa pagpatigaman sa tao bali Tuhan na iba. Ang Tuhan na iba dapat panami parupiyo ubani torma katusa. Dogma yung aman akong Jesus Kristus gabi torma ang amanan akiriyon patong tagoy para manitaksilang lahu makukuk kanami anjaman mulang manggulo naik punagori atas lahu mga pikihan namin. Tapi gadilang ihakul kanami bagani pakukukong wing banami dan gadi seni hatahon kanami bani guru namin. Kabelulang inna pakkortuni bijang miru apung janah kurang di pangalisyon namin on penarok mga namin bangungan sobat kondosa na saya palumbang amma burmu sasak amma dosa na pagdoyang mga namin lahu manangihon agamu aselang bihidah Jahapun janah harus kanami, lalu yokok amdo kanami. Ajari hamba kanami, asai yokok kanami martari makasih mari diundi uhur, hata apa pambulahin nama. Dalam matunggu ikat nanion, ibadas orang anakmu, Yesus Kristus si paluak. Amin. Karena kita percaya
baga pasal kapan itu. Bulan Muhammadiyah ayam do si palwa doma bulilo orang ahdo si malako tapi doma ite bulan bawa umar ike yosa doma ite bawa umar ike aja aku sendiri pasal seon perlanggaranmu alaniam anjaha dosamu sembe palingat ingat ibadah 10 menit doma isasak agaru dosa alanian patria pun kita tanda dari perguruan hasanah ma bagi bata amin. Kuria itu hata maksora dotong dulu itu hatai tapi gatimah di tangan kita panorama roh mahita maksomba hulomin itu hata dodikon kita mandoni kasasapan itu sama membanikok di urta mandoni mahita membani haleluya nomor 257 ayat sada dan suari ayat nabatolo. Bagi mulia persadaan nama asing,
Kita lagi berkenan dengan Yesus Kristus, mandori kanita, kami tirori haleluya, nomor 120 ayat sada dan sekali ayat 45. Yesus golongi kondoyo ando urusan ando baik kondoyo bolis akon sekali. Tolonglah Yesus Tuhan, tolonglah usai tonton, uang sirman benaheo, umay nasimo. Baik musim ni haba-haba, inaroni musuhin, Tuhan Yesus bagi masa ini. Saini hamba Tuhan, mau ngasih robamu, saya bodas pagolukan, anak-anak tubamu. Lambanon mehan Tuhan, aku senang berbamu, dan coba oleh Tuhan sayang berbamu. Agar kita mati di kuliah. Ting Mamasa Takon Sibawon Mamasao Membaca Kureo Minggu 22 Februari 2026 atas nama pimpinan Majelis Jemaat akan menemukan anggota Majelis Jemaat Kabupaten Pontianak tahun selamat hari Minggu dan selamat ibadah Kabupaten Pontianak khususnya Majelis Jemaat yang baru pertama sekali roh beribadah di Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan dalam terlaksana pada Minggu tanggal 1 Februari 2026 sesi pertama naruh berhalak, sesi kedua naruh 25 halak, pada semalam Minggu 1 Februari naruh 22 halak, sermon majelis 1 Februari naruh 20 halak, pembukaan baru 1 Februari naruh 105 halak, dan sesi inang Kamis 1 Februari naruh 1 halak. Pertemuan sektor Jumat 20 Februari, sektor sada naruh 20 halak, Pulau 40 halak, sektor 20 halak. Halako Sirana Saudara dari Minggu Melawan atau lebih sermon majelis dan jam doa Selasa 24 Februari 2026 mulai jam 1 siang pada minggu serta bulan latihan perayaan persiapan ibadah sampai hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 mulai jam 1 siang pada gereja. Bapak Ibu pertemuan gabungan
gabungan yaitu kita pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2020 masuk jam 1 siang bertempat di gedung gereja TKPS Pontianak. Nah, mengikut ibadah minggu tanggal 1 Maret 2020, sesi pertama masuk jam 7.20, sesi kedua masuk jam 10. Sesi pertama berbahasa Indonesia, sesi kedua berbahasa Simandungun. Perayaan kebaktian hari sekolah minggu tanggal 1 Maret 2020 masuk jam 10 untuk pelayanan yang terlibat bagi Dangion, bagi Buhon, Boy Wadidah, bagi wakil jemaat, bagi Yohanami setelah selesai ibadah. Nah, mengikut juga dari Kurion, Perlobe, Sanerion, dan kita tuh sidang jemaat evaluasi laporan tanggung kegiatan dan doa tahun 2025. Mulai kita mulai selesai ibadah minggu kita, karena Nabi buat kita hadir jemaat, kasih sesir hadir bagi sidang lain, dan dipersiapkan untuk makan siang bersama. Nah, berdoa kegiatan sesi inang dilakukan pada hari Kamis 20 Februari 2020 memang kita persiapan sesi inang. Perayaan ini Serbaguna mulai jam 1 mengundang wajib anggota sesi inang masih boleh hadir dari kegiatan lain. Nah, kebetulan kembali jalan kita hasil dari badan usaha mulai tanggal 1 sampai 21 Februari 2020 uang sejumlah Rp4.250.000 dan dana hasil badan usaha bermain sekarwan masuk ke jemaat. Nah, Kabupaten Rumah terlaksana realisasi seksi nama kosong yang Pontianak dan hari Minggu tanggal 1 Februari 2020 dan terpilih pengurus seksi nama kosong Jalan Pontianak tahun 2020 siang. Ketua Kardinal Saragi, Wakil Ketua Gregor Fernandes Tungkul, Sekretaris Putri Mariani Fransia Senada, Wakil Sekretaris Rahel Priya Simbolon, Bendahara Marianti Putri Purba. Mengikut inti Padmito, persembahan ibadah minggu sesi pertama tanggal 1 Februari kembali 440.000, sesi kedua sejuta 240.000. Persembahan ibadah sekolah minggu sampai Februari kembali 240.000. Persembahan lagu-lagu tanggal 1 Februari kembali 455.000. Persembahan sesi inang Kamis 1 Februari kembali 223.000. Persembahan pertemuan sektor 20 Februari sektor selada kembali 237.000, sektor 2 221.000, sektor 3 153.000. Pemeja persembahan bulanan kembali keluarga Bapak Semangat Status Desa Menurut Barat Februari 2026 300.000. Dari keluarga Bapak Semangat Rupa yang menemani Februari 2026 500.000. Rumah Jaro Janji Iman tahun 2020 dari keluarga Tua Halwa yang berubah 21.000. Keluarga Bapak Semangat Masyarakat yang berpisah 20.000. Keluarga Bapak Semangat Desa yang berpisah lagi. Keluarga Bapak Sekolah Mustompul yang bermunte masing-masing 50.000. Balik keluarga Bapak Sekolah Berubah yang berusiaan, keluarga Bapak Sekolah Penjelasan yang berlingga, keluarga Bapak Sekolah pada Manik yang berubah, keluarga Bapak Sekolah Penjelasan yang berubah barat, masing-masing Rp100.000. Balik keluarga Bapak Sekolah Penjelasan yang berubah liga, Rp250.000, keluarga Bapak Sekolah Berubah Manik Rp250.000. Dari keluarga Bapak Sekolah Berubah dengan berusaha lagi Rp200.000. Pemeja William tahun 2020 dari keluarga Bapak Sekolah Berubah dengan berusaha lagi Rp250.000. Keluarga Bapak Sekolah berusaha lagi dengan mereka Rp250.000. Laporan keuangan jemaat TKPS Pontianak saldo pada 14 Februari 2026 Rp47.315.563. Penerimaan minggu ini Rp6.050.000, pengeluaran minggu ini Rp3.918.580. Untuk item pengeluaran yang diketahui bagi warga jemaat. Jadi saldo per 21 Februari 2026 Rp49.483.983. Ini jemaat 41.925.984.
Giut, Tuhan Pontianak, mengucapkan selamat ulang tahun pada yang ulang tahun dalam tahun ini. Dapat lebih Mikhail mencapai tugas yang lagi. Kami doa bahwa kita jadi kita buka. Kami doa kita mengenal dari saat tahun Semamora, apakah yang dua dunia yang buka. Kami mohon bahwa dari kalau mohon bahwa yang berubah Tuhan Tuhan sampai Soik selamat ulang tahun, panjang umur Tuhan Yesus memberkati. Soalnya tinggi kamasa, pensiun kamasa berbeda period, pengobatan. Ditutup Tuhan semua nabi bangun, ada di Tuhan untuk memberi nabi hasil rakon kecil itu, karena Tuhan tubuh di rumahmu, rumah perubahanmu, di mana Allah memuji, faktor bersama Tuhan, dalam nama kaya dan Nabi yang disebut saya Nabi, satu Tuhan, Tuhan Yesus Tuhan Nabi, Tuhan yang berpihak, tinggi, masa, sihot, masalah, diberi Nabi, saya hari Bapa, amanah atas seluruh dari Heaven, rencana penginginan dan rumah baik kami, selama Tuhan kegiatan, kita persiapan untuk ibadah kami. Khusus bagi yang terlibat, klien-klien yang terlibat, kemauan masing-masing, memperlengkapi sebuah kami batas perut libur, ngelamu menghindari kuliah mujimat dan kesekian. Selain mohon Tuhan, kata kuliahmu, kemauan teman roti, memberi hasil sukacita, sebuah Tuhan kuliahmu, sehingga selimur ngelamu mengikuti agar dapat kegiatan-kegiatan berlomba di jatuh Yesus Tuhan Nabi, saudara Nabi, membawa Nabi kembali khasman Nabi kuriamu, nah berulang tahun ibadah seminggu. Kalau lebih dikait mencari bukas yang seragi, atau menjadi dari pendidikan berubah, ingat adanya yang sampai produksi Mamora, situan yang berubah, atau juga kalau apa yang berubah, dia paksaan dan soy. Itu Tuhan. Tahun naik penuh, banyak semangat yang berulang tahun pada seminggu, harus sedia umur, jam, masuk-masuk tong sedia, berpihak pemerintahan sedia, masuk-masuk kesehatan sedia, masuk-masuk Tuhan sedia, para sendiri merasa, dan tetap sedia Tuhan merawat subamu, dan lupa aktivitas kehidupan di sedia. Berkatilah menurut kesemuan Nabi, membuat berulang tahun juga ada seminggu. Pematong Tuhan yang kira kami, Tuhan Yesus Kristus, ayat Tuhan. Amin. Kurian Tuhan siwang ondos mahatani Tuhan pada akhirat naik pada seni amak pendeta jauh kita mahatani Tuhan madu di wanita membahas haleluya nomor 117 ayat 1 ayat 2 atau ayat apa atau 2. Ta Jesus ubay asomanku, iya do napasonak tonan. Minum say totong torang langkahku, anggur akun Jesus in Allah. Jesus in Allah. Tanah laus nan botas, anggur sairing Jesus Unayo di atas pesai doa di Tuhan Tuhan, doa
Sanggamu don barang sanggamu Yesus do asoman kitang tongtong Sai solat do tongtong uboge Pasonan kon au namar sikon Pasonan kon au namar sikon Dami ini kota mengatasi agar beban peraturan iman meranumpa uhur apa pikiran asya ibagas Kristus Yesus. Amin. Kalau boleh ketemukan tapi kan sungai kosong. Bukan ditambah diberita masuk kami nasional dari minggu info kami. Minggu pertama dalam liturgi Prapaskah. Ayo asli itu kita mengenai soal membaik kita merenung dalam hidup kita Yesus do baik nasional do dibuat dalam iman coba kita akan berbicara pengalaman hidup yang dekat dengan kita dalam kisah bangsa Israel tangis Indudulu mengulangi ayat 40 sekian dan sebagai ayat 50 itu. Si Yeremia, ini memang bukan Stanison ditulis dalam tradisi Nabi Yeremia. Dia tangis-tangis pintu dulu, muka kembali ayat 40 siang, dan sebagai ayat 50 itu selama halani Tuhan. Seng namar namari iluku mabawal, seng marmasok, bayima menatap anjaha mengkawal Jehovah surga mataku membayang busok libur halangi panahapan ni agelu korni utang ona ayat-ayat doaku somon manuk-manuk ibadah musuhku sing marhal mengguluh doamu ibu jompon kepada sebelum anjaha ipergizi kau bani-bani isakui bahku gabe upatara mahu Dilo-dilo doa bani orang ham Jehovah kumbani perbatasan di gunung itagiman ham do solat ulang matutuk ham pinggulmu dopan dilo-diloku apa elek-elek roh Tuhan kundo sanggahna dilo-dilo agamu nimu ulang mabia amin ijama dasni. Jadi mempunyai dari parwe ambilan tahun masuk pertama minggu info kapit. Nah ikut main kembali ayat 57 info kapit roh doa mendohor sanggahna dido kita geruman nahi hargani Tuhan alam kubotoh nahano pengalaman ta ketika nonton disebutkan kami bahan ambilan kembali buku tangis-tangis AFP dari ratapan. Saya tidak tahu dalam sebenarnya beberapa ini hanya singkat saja, hanya 5 minggu, tapi saya tidak tahu bagaimana pernahkah kita membacanya secara tuntas atau ketika mungkin mana berarti kita pun tangis-tangis, dua nama supaya kita membahas. Mana tangis-tangis kan atau ratapan. Padahal kalau kita bisa memahami kita keratapan ini yang ditulis oleh Nabi Yeremia ketika pada saat itu baik Allah sudah hancur, mereka dibuang ke Babel. Ternyata bukan hanya bangsa Israel yang merata, yang menangis dalam perjalanan kehidupan mereka sebagai satu bangsa, tetapi ternyata walaupun faktornya yang berbeda dalam perjalanan kehidupan kita bagi orang pun yang namanya menangis atau merata itu
adalah bagian yang dekat dengan kita. Salah satu ayat yang menarik misalnya di kitab Ratapan ini ketika penulisnya mengatakan karena begitu sedihnya, karena begitu beratnya hidup yang dia tanggung sampai dia berkata, saya sudah lupa berbahagia. Padahal kita sering mengatakan jangan pernah lupa berbahagia. Tetapi penulis Ratapan berkata jemaat Tuhan, begitu kejamnya kehidupan itu kepada dia, begitu pahitnya kehidupan yang dia alami, sehingga dia tidak pernah memikirkan kebahagiaan ada di dalam hidupnya. Dia sudah lupa berbahagia. Dan Tuhan kita mengatakan, yakin Tuhan kami, pengalaman kehidupan kita juga dalam versi yang berbeda adalah pengalaman hidup yang mungkin akan membuat kita bisa menangis, membuat kita jatuh, bahkan juga beratap. Tapi nanti kita Ratapan memberikan satu pengharapan kepada kita. Walaupun kehidupan ini berat, kita percaya hidup ini luhur di Tuhan. Mula teratah tuai siap sokot. Bahwa anugerah Tuhan itu tidak akan pernah habis. Selalu baru dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam kehidupan kita yang mungkin berat ini, kita tidak pernah lupa untuk berbahagia. Tanpa lupa kita berbahagia. Walaupun sekali lagi hidup kita akan selalu dekat dengan tangis-tangis atau ratapan. Dan kami tertarik Bapak Ibu, kira-kira apa ya arti ratapan ini? Dan oleh kata kami bagi kamu seperti inilah kata meratap. Meratap berarti menangis sambil mengucapkan kata-kata sedih. Berarti meratap dengan menangis ini berbeda. Lebih dalam pengertian dari meratap. Kalau menangis mungkin kita hanya diam, kita tidak mengucapkan kata-kata, tapi meratap itu artinya sudah masuk ke dalam hal yang paling menyakitkan di dalam hati kita. Karena proses kematian, kemarahan atau pengalaman apapun itu membuat kita merasa tidak sanggup lagi hanya dengan menangis, tetapi kita meratap sambil mengucapkan kata-kata sedih. Dan orang begitu jumpa kita, tapi maaf ya, anggur kota memang agak jarang dilihat kami meratap. Karena kita ambil contoh karena kematian, tapi yang dibuka tiga-tiga meratap meninggal. Jadi setelah dimakan, kami pernah dalam pengalaman tidak sanggup lagi berkata-kata sukses. Kenapa? Karena begitu sedih suasananya. Ada seorang ibu yang masih muda, kehilangan suami dan anak-anak masih kecil. Dan suami dibukakan. Ada masa kami pakai kata-kata makanan dia menangis sambil meratap. Sambil meratap. Ai bawa pos di rumah bawa di putaran selindungin hak sehat berangkat tujuh tapi berpasangan bawa itu satu pengalaman emosional yang mungkin ketika itu kita lihat atau kita alami membuat kita sadar memang meratap ini adalah pengalaman hidup yang sangat pahit dalam hidup kita. Dan setiap budaya memiliki budaya meratap ini. Si Melayu ada, Boga ada, mengandung tahap ada, bahkan kita lebih dramatis lagi. Pakai musik ya, pakai musik. Musiknya pun musik yang membuat kita merasa tidak sanggup lagi berkata. Kira-kira seperti itulah arti dari meratap ini. Saya tidak tahu apakah kita pernah sampai kepada tahap meratap, menangis sambil mengucapkan kata-kata sedih. Dan mari kita lihat dari di awal sudah saya sampaikan, ini kita peratapan adalah peratapan satu bangsa Israel. Faktornya karena kejatuhan Yerusalem pada saat itu, kota yang mereka tinggalkan, ada Bait Allah juga di situ sudah hancur oleh Babel, dan tidak hanya di situ, raja ditawan, rakyat dibuang, dan kota suci menjadi kuning. Jadi ini memang peratapan yang bersifat nasional, peratapan yang bersifat bangsa, tidak peratapan bersifat pribadi. Dan mari nanti kita lihat dari naskah kita ada 3 hal yang menjadi nilai rohani. Siapanya dalam pengalaman kehidupan ini kita sampai kepada pengalaman hidup yang merata seperti tadi janji firman Tuhan bahwa firman Tuhan mula kata tuai siap sebut. Mari kita melihat yang pertama, meratap bukan tanda kelemahan iman, tetapi tanda kekuatan. Dalam ayat yang 49, sing namar mangadi hidupku mabau, sing martasok,
air mataku terus-menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Mataku terasa pedih. Ini Ahmad Izon, bangsa Israel dengan Allah yang hancur, mereka dibuang ke Babel, mereka jauh dari Yerusalem, dan wajarlah salah satu respon dari tubuh kita ketika menghadapi pengalaman hidup yang demikian manosak dari begitu tahun, yaitu dengan cara menangis. Dan air mata yang dialami oleh bangsa Israel ini bukan air mata yang mungkin berhenti 5-10 menit, tetapi air matanya itu terus-menerus bercucuran larut-larut sebagai satu gambaran pengalaman hidup yang pahit, pengalaman hidup yang berat. Bapak Ibu, perlu memang jujur kita melihat dalam hidup kita. Kita hidup di tengah-tengah dunia atau mungkin secara sempit budaya yang menganggap menangis itu adalah tanda kelemahan. Menangis itu adalah tanda kelemahan. Menangis itu hanya milik, kalau kita ibaratkan jenis belantinya, itu hanya milik perempuan saja. Laki-laki tidak boleh menangis. Kira-kira seperti itu ya. Budaya kita mengatakan orangnya menangis itu adalah orang yang lemah. Karena itu ketika ada orang yang menangis, kita cepat-cepat, kita buru-buru menyatakan pulang menangis. Kenapa? Karena sekali lagi, secara pemikiran sadar dan alam bawah sadar kita menyatakan menangis itu adalah tanda kelemahan iman. Dan saya juga bagian dari lingkungan yang demikian, yang mengatakan bahwa menangis itu tanda kelemahan iman. Tidak patut seorang percaya menangis. Mungkin saya sudah pernah ceritakan, dan kebetulan karena berkaitan dengan tes kita, saya ceritakan 2009 ketika ibu saya meninggal, saya tidak bisa menangis. Dulu waktu itu saya masih pikir bisa tempat. Mulai saya dengar berita dan sampai yang terjemahan sergalawan ke kampung Pematang Purba, saya tidak bisa menangis. Dan ketika saya sampai di kampung Pematang Purba, soal di Yuda, ada Raja, ada protes-protes warna merah. Menandakan ada orang berduka cita. Dan ketika saya turun, sudah banyak orang yang datang. Depan orang di rumah itu, dan semua menantikan bagaimana reaksi saya. Dan ketika saya masuk ke rumah, semua mata tertuju kepada saya. Dan saya tidak menangis pada saat. Dan apa kata orang ketika melihat saya demikian? Kamu matikan kita, kamu macam kita, imannya kuat. Sampai ibu saya dikuburkan, saya tidak menangis. Hingga suatu saat kejadian itu bulan 9, saya kemudian dimutasi ke Marapunung, ke Resort Jambi. Saya naik bus dari Tebing Tinggi, naik menuju ke Marapunung. Dan pada saat itu, ketika tidak ada orang yang melihat saya menangis. Menangisnya pun terisak-isak untuk tidak banyak menumpang di dalam bus itu. Kenapa? Karena saya lihat wajah ayah saya, wajah keluarga yang saya ceritakan. Saya menangis, tapi yang paling yang tidak bisa saya lupakan ketika sudah saya sampai di Marapunung adalah kesayangan mama favoritnya itu bukan dari 343 bagian Tumang Nogodomu. Kebetulan ada keyboard di rumah dinas, saya mengambil keyboard itu dan saya mainkan musiknya, melodinya. Saya larut di dalam suasana menangis itu sampai waktunya mungkin lebih dari 1 jam. Saya menangis dan saya tidak sadar ternyata ada tetangga yang sudah lama berdiri di pintu. Saya lihat ke belakang, ternyata sudah ada, ternyata dia pun sudah lama menangis melihat saya yang menangis. Pertanyaannya, ketika kesaksian ini saya ceritakan kepada sekarang, ketika saya menangis, apakah saya lemah? Ketika Bapak menangis, pengalaman hidup kita, apakah kita buru-buru menyatakan itu adalah tanda kelemahan? Tidak. Menangislah ke siapa ketika ada pergumulan dalam hidup kita yang tidak mungkin bisa kita tahan. Karena air mata itu ada 2, sukacita dan dukacita. Kita bisa menangis karena sukacita, anak-anak kita berhasil. Kita memperoleh satu hal yang kita perjuangkan, kita menangis. Tapi
Ketika kita menangis karena faktor duka cita, kita tahan, kita tidak menangis menurut ilmu pastoral. Air mata yang akan keluar akan kembali ke dalam dan akan menjadi racun di dalam tubuh kita. Tangis, hidup ini sangat berat untuk kita jaga. Begitu banyak perkara-perkara yang mungkin hampir sekali menyembunyikan itu. Mungkin orang lain tidak tahu. Berbalik sebelum tangis untuk ini, menangis. Itu sebagai tanda kasih. Dan itu bukan tanda, sekali lagi, menurut ratakan, itu bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kita kuat dalam hidup. Selain itu tidak apa-apa, menangislah. Jangan malu menangis dalam kehidupan ini. Masih, karena sekali lagi, hidup ini sangat berat dan terlalu berat untuk kita tidak bisa menangis, bisa menghadapi banyak hal. Tetapi nanti kita jaga di dalamnya menangis itu, mari kita belajar percaya kepada Tuhan. Yang kedua, mereka tidak akan membuat kita hancur, tetapi mengajar kita untuk hidup jujur. Mari kita lihat kitab Tangis-Tangis atau Ratapan ini, bagaimana dia menggambarkan kehidupannya. Ayat 52. Orang ayat-ayat dua semua manuk-manuk seperti burung aku diburu-buru oleh mereka yang menjadi seluruh. Dia membayangkan dirinya seperti burung yang sedang diburu, dan setelah datang mereka melemparkan aku hidup-hidup ke dalam lubang. Sudah dapat burungnya dan dimasukkan ke lubang, dan tidak cukup dari situ. Setelah di dalam lubang ini melempari aku dengan batu, dan dia membayangkan hidupnya air membanjir di atas kepalaku. Dan sampai dia berkata, kusangka binasa aku, mati mati. Kita lihat di situ ada rangkaian pergumulan yang tidak pernah putus-putus. Dia sudah ditangkap seperti burung, dimasukkan ke lubang dan dilempari dengan batu, dan ada air yang membanjir di atas. Dan wajarlah ketika kita atau kita peratapan ini berada dalam situasi yang demikian, dia menyangka binasa aku, mati mati. Kan kira-kira seperti itu. Dengan pengalaman yang demikian, Bapak ingat kita akan lupa dalam versi kita masing-masing. Hal yang sama juga bisa terjadi dalam hidup kita. Satu masalah belum selesai, sudah ada masalah lain yang datang, dan sudah ada lagi masalah lain yang menunggu. Hidup ini sepertinya tidak pernah bahagia. Hidup ini rasanya sepertinya sangat sulit untuk memuji Tuhan. Kenapa? Karena kehidupan kita sungguh membuat kita sampai kepada tadi. Tapi mari kita lihat kata kita tangis-tangis ini. Ketika kita meratap mengucapkan kata-kata dengan kesedihan itu, yakin pada siapa kita. Hidup kita ini memang berat, membuat kita hancur, tapi marilah kita percaya kata kita pertama ini. Meratap juga membuat mengajar kita untuk hidup jujur. Apa maksudnya? Mengajar kita untuk hidup jujur. Mari kita lihat, mengajar untuk hidup jujur. Pertama, manusia itu kuat atau lemah? Kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Pada dasarnya lemah atau kuat? Lemah. Dari mana kita tahu? Ingatlah, kita sudah melewati di kitab Penciptaan disampaikan manusia itu terbuat dari tanah, bukan terbuat dari besi, emas, logam benda-benda buat, tetapi dari tanah. Tanah adalah simbol dari keraguan. Tanah adalah simbol dari ketidakkuatan. Tidak hamba bagi kulitmu, bagi kulitmu. Kita ini diciptakan dalam kegigihan dan keraguan. Tidak ada orang yang kuat di dalam hidup ini. Siapa itu? Termasuk orang termasuk. Tidak ada yang kuat. Ketika sampai kepada pengalaman yang bertubi-tubi seperti ini. Mungkin kalau pencobaan biasa, mungkin bisa. Kita masih mengingat ya, Bapak ingat bahwa kita di pertemuan Yesus dicobai dengan roti, dengan puasa, dan dengan apa yang dia inginkan di dalam hidupnya. Itu membuat pengalaman yang nyata dalam hidup kita. Tetapi mari kita jujur, kita bukan Yesus dan bisa menang melawan 3 pencobaan yang terakhir.
Kita adalah kata kita Yohanes itu daging lemah, roh memang berbunuh, tetapi daging lemah. Tidak serta-merta kita bisa kuat menghadapi cobaan. Sekali dua kali kita bisa kuat, sekali dua kali kita bisa menang, tetapi kita akan sampai kepada titik kita tidak akan bisa menghadapi pencobaan ini. Itu menandakan paling jujur. Tidak selamanya kita bisa berdoa setiap hari dekat kepada Tuhan. Ada kalanya kita berdoa tapi Tuhan itu terasa jauh dalam kehidupan kita. Terasa jauh, tidak dekat Tuhan itu dengan kita. Itulah ajakan dari kita pertama ini. Hiduplah dalam kejujuran. Kalau takut, takut. Kalau ragu, ragu. Kalau bimbang, bimbang. Dan bagaimana kita menyatakan itu? Bukankah itu bagian dari ketidakberimanan? Bukan. Kalau kita baca lagi di kitab, katakanlah Mazmur, keberimanan itu ditunjukkan dalam ketakutan dan keraguan. Karena dalam cara yang seperti itulah kita boleh datang kepada Tuhan. Dari Bapak Ibu, jangan pernah menutupi diri kita seolah-olah kuat, padahal kita tidak kuat. Jujurlah, kalau mau menangis, menangis saja. Kalau mau meratap, meratap saja. Dan mari kita hidup di dalam budaya yang bisa menerima hal seperti itu. Tidak cepat buru-buru menyatakan, itu harus saya. Sudah itu cuma tangis. Tidak. Ada lengkap dengan hakam sitaran. Seperti itu. Nah, patut meratap adalah jalan untuk bersaya dan bersama kepada Allah. Tadi meratap ini, tangis-tangis ini, dia sudah sampai kepada tahap mati maaf. Dikatakan mati maaf, mau maaf. Ini kan ayat 58 tahun. Tapi ternyata tidak. Selalu akan ada pengharapan. Kita walaupun kita menganggap kita berada di titik yang paling bawah, paling jauh, selalu ada harapan dari Gusti Allah. Apa harapan ini? Kita pertama ayat 5 sampai 57. Di dalam kondisinya yang menyatakan mati mau, dia memilih datang kepada Tuhan. Dido doa bagi Tuhanmu hamba Jehovah. Kembali perbagasan di Godung. Untuk pesta untuk Godung. Lubang. Jadi karena begitu jauh. Kalau pada Jumat atau konon Jumani pikir-pikir lubang. Jadi suara jagung sontok kita. Kamu harus dulu bulat atau kerek kerja. Karena itu sudah sempurna ibarat sebelum itu. Itu sedih berapa? Itu bagaimana? Panu pegel mereka tidak itu panu ijai. Jadi tanam itu bagi maupun disebutkan bodum. Itu masuk tujuan dapat mengirim maupun kemudian tarik. Nanti tidak suka di sebelum menikah. Ayat bodum. Jadi bodum itu adalah seperti perangkap. Kira-kira seperti itu. Dan kita juga bisa masuk ke dalam perangkap atau bodum anak, bodum kesedihan, bodum kekecewaan, bodum kemarahan. Kita bisa masuk ke situ. Tetapi apakah kita akan selamanya di dalam bodum itu, di dalam lubang itu? Tidak. Tangis-tangis mengajarkan bata dari dalam bodum itu, dido yang kembali Jehovah. Dan apakah Tuhan mendengarkan dido-didonya? Ayat yang lorong sebutkan kita memang hamba sorak. Ternyata setiap seruan, setiap perkataan yang kita sampaikan kepada Tuhan, ayat 56, kita nihot. Allah mendengarkan itu. Walaupun mungkin teman sahabat kita yang paling baik sekalipun tidak mendengarkan, kita tidak mengetahui apa kondisi kita sekarang, disebutkan kita nihot hamdo suaraku. Bahkan bagi ayat 57 disebutkan engkau dekat tatkala aku memanggilmu, engkau dekat, sungguh luar biasa saja. Ini bentuk dalam apa yang dikatakan Tuhan kepada kita pada saat ini. Harus begitu. Engkau berfirman, ulang, jangan takut, jangan takut tidak, jangan takut Bapak, nama bosok, jangan takut. Yang menyampaikan dan menyatakan inilah Tuhan kita, Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan keajaiban, yang penuh dengan kedahsyatan, berkata kepada kita, jangan takut. Termasuk juga kepada saya pada saat ini, kepada kita semua. Mungkin dari
awal khutbah sampai akhir ada ketakutan-ketakutan yang kita rasakan dalam hidup kita ini. Entah apa itu, firman Tuhan berkata, jangan takut, ulah mabiar. Ulah mabiar. Audu Gusti upersiapkan pengambilan pun waktu lau nyak pengambilan pun termasuk makan gak bisa ada pengalaman bagi anak udah rasanya gitu juga ketakutan secara duniawi dalam hidup saya. Tetapi setelah saya mengemudi saya berdalam bersikap dan doakan saya berkata dan puji Tuhan sampai mau mati jarak dia tapi moroti atau apa satu mas mereka kalau semua bilang rendah moroti kami kepala baru kan ada kan moroti begitu maka tambah moroti terus kita apa nama tulis ini tadi untuk kita untuk kami dia berseru dia memanggil dan seruan kepada Allah seringkali kita perjuangan. Mari kita berseru kepada Tuhan kembali guru apa nama sebagai guru Allah dan Tuhan menggaransi dengan kita perkataan Tuhan mendengarkan dan menjanjikan mula tahun hidup di bumi Tuhan air siap sokong diberikan kepada kita. Amin. Tuhan kami sungguh bersyukur dengan kebenaran firman yang begitu baik yang menyegarkan kepada hidup kami. Karena firman ini berbicara juga tentang kehidupan kami yang dipenuhi dengan pengalaman-pengalaman hidup yang berat, yang pahit, yang membuat kami bisa menangis bahkan marah. Tuhan, kami sungguh terhibur dengan kebenaran firman yang mengajarkan kami bahwa mereka bukan sebenarnya tanda kelemahan, tetapi tanda kekuatan. Mereka ternyata ya Tuhan mengajarkan kami untuk bisa jujur melihat bahwa diri kami ternyata tidak kuat-kuat amat menghadapi kehidupan ini. Karena kehidupan ini dengan berbagai dinamikanya sering membawa kami kepada kelemahan iman, kelemahan dalam pikiran. Kami masuk ke dalam bodung kekecewaan, kemarahan, kesedihan dan kepahitan. Tetapi hal yang menghibur dari kami ketika kami dari bodung datang berseru ke hadapan Engkau mendengarkan dan berfirman kepada kami, ulang kau mabia, jangan takut. Itulah yang Tuhan yang menjadi pegangan iman kami pada saat ini. Pegangan iman jemaatku yang mendengarkan khotbah pada saat ini. Ketika ada ketakutan-ketakutan karena pengalaman hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, firman-Mu menjanjikan satu keteguhan, penghiburan kepada kami. Lambe magia Tuhan Tuhan, mendalami gunung-gunung. Harap sirsir Tuhan roh mengubi hanami, sirsir Tuhan roh Bapa kedudukan dalam kami, sirsir Tuhan Bapa dokor tetap managimon ada lupa dokor kami. Terima kasih tak puji matahon doran Bapa. Margo kumahami mandalani guru nami hadapan. Hidup maha tidak sekurangnya namun Yesus Kristus nami marah. Amin. Baik menyusul kita dalam antara kita perlu dirimakan ini Bapak. Maka tujuan kita telah meminta ayat atas surat kami 2 Korintus ayat ini. Galumma jujur diuruti ulang makan dari orang diurut atau hal dipaksa. Ayat Allah ini akan mengharap nama syukur maafir. Saudara menyusul kita dalam
Pantas gue dengar dari belakang ini, siapa yang nyanyi di belakang ini? Itu ya. Priyakan kita jongjong. Matong kita mendoskon gelangan bukani nebata. Ham Tuhan nebata Bapa nami parter layak. Jangan aja bukan. Terima kasih ma hataron nami bukan. Kala di tong do ipasuk-pasukan buluk nami. Domba ihasukani ham hanami. Jangan ipasuk-pasukan porzanami dasubari sadari. Sonare. Ibadas balas niyo, roh dohana memang mendoskon buah di horja, nadur pinapasok kasungin, kabigalangan hati makasibon pakpon puji-pujian nami ubah. Onte si sabahama galangan nami ho, bahay na sangapon ni kuhan, jangan membahay lambing marhataridahan harajon India. Ibadas walan di mana Yesus Kristus Tuhan kami, jalahan matungko amin. Bapa nami na naguriatas, sa mapasing mga kurang, sa hukma harazaw, sa isaw mga rasul gurumuy na gurito maon sa walay naguriatas. Berihamagan namin sila liwan magulungan arihan, sa saphama dosa namin sa mga panasap namin, balidosa ni hasoman na mardosa, duka ka namin. Ulang hanami gubayham upat racuan,
Padua kama hanami kumpani aman. Barang isi nasigol mamirikon au iporosan ma silang. Kalau hamba masuk-masuk kung ganin Tuhan na ibarat. Ipasok-pasok ang jahay parorot Tuhan na batama. Isondang kong Tuhan na batama mo hidup. Jangan medok maurni mamudah ka. Hidup bakot Tuhan na batama mo hidup kamu. Jangan pasorak na damini bani tot. Amen.